Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Wulandari dengan nomor CP 036 dari Universitas Trunojoyo Madura dan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas IRP yang mana kita disuruh benchmarking IRP Udo dengan aplikasi yang sejenis dengan IRP Udo, di mana saya menggunakan SAP. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang cepat cenderung mendominasi berbagai aktivitas, termasuk e-commerce. Berbagai aplikasi perangkat lunak yang bertujuan mengintegrasi aliran informasi di seluruh perusahaan menerapkan sistem ERP untuk memiliki akses yang seragam di masing-masing organisasinya dan merekayasa ulang proses bisnis mereka. Perangkat lunak ERP menerapkan sistem open source software yang akan digunakan yaitu Odoo. Odoo merupakan suatu perangkat lunak manajemen perusahaan yang berbasis open source. Odoo merupakan suatu aplikasi web yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript serta PostgreSQL sebagai database-nya. Odoo dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, tekstil, agrikultur, dan lainnya. Perbedaan tersebut mendeskripsikan tingkat fleksibilitas Odoo yang sangat tinggi sehingga menjangkau seluruh jenis perusahaan. SAP, System Application and Product, di mana suatu perangkat lunak maupun software berfungsi untuk membantu perusahaan dalam merencanakan serta melakukan berbagai aktivitas. SAP terdiri dari sejumlah modul atau aplikasi yang mendukung semua transaksi yang dilakukan versus SAP. Yang akan saya tinjau yaitu yang pertama dari kriteria cakupan akses user, di mana Odoo itu menyediakan akses gratis ke fitur-fitur dasar seperti manajemen inventaris, penjualan, pembelian, akuntansi manufaktur, dan manajemen proyek. Tetapi fitur-fitur tambahan seperti manajemen produksi, manajemen layanan, dan manajemen kepegawaian itu memerlukan biaya tambahan. Kemudian SAP. SAP itu menyediakan akses ke seluruh fitur dan fungsionalitasnya, tetapi harganya lebih mahal dibandingkan dengan Odoo. Untuk yang kedua, Odoo memiliki antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan mudah dipelajari. Sedangkan SAP memiliki antarmuka pengguna yang lebih kompleks dan memerlukan pelatihan yang lebih banyak. Yang ketiga, yaitu Odoo memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis. SAP memerlukan penyesuaian yang lebih terstruktur dan formal. Odoo memiliki fitur kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. SAP lebih berfokus pada pengolahan data dan integrasi. Yang kedua, dari biaya kelihatan. Untuk yang pertama, lisensi pada Odoo itu gratis. Kemudian pada SAP itu lisensinya, SAP biasanya memerlukan biaya lisensi yang bergantung pada versi dan modul yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua itu pada biaya yang diperlukan pada implementasi. Biaya implementasi Odoo lebih murah karena Odoo menyediakan versi open source yang dapat diunduh dan dipergunakan secara gratis. Tetapi implementasi Odoo lebih baik. Perusahaan mungkin perlu menggunakan jasa konsultan atau integrator sistem yang dapat menambah biaya implementasi. Implementasi pada SAP itu lebih mahal daripada Odoo. Kemudian dukungan dan pemeliharaan. Biaya pemeliharaan Odoo itu lebih murah. Kemudian dukungan pemeliharaan pada SAP, biaya dukungan dan pemeliharaan SAP cenderung lebih tinggi
Ini dikarenakan SAP membutuhkan tingkat dukungan teknis dan keamanan yang lebih tinggi, serta mungkin memerlukan paket dan dukungan yang lebih lengkap. Untuk perpanjangan, biaya perpanjangan UDU lebih murah. Dan untuk SAP sendiri itu lebih tinggi dikarenakan SAP memiliki banyak modul bisnis. Selain itu, SAP biasanya lebih rumit dan dalam perpanjangan modul bisnis yang dapat menambah biaya tambahan. Yang ketiga ada definisi yang cocok diterapkan, di mana UDU itu cocok untuk bisnis yang kecil hingga menengah yang ingin mengelola bisnis mereka dengan biaya terjangkau dan ingin fleksibel dalam menyesuaikan modul yang diperlukan. Untuk SAP sendiri cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan kompleks dan memiliki anggaran yang besar untuk pengolahan sistem. Kemudian bisnis pada UDU itu bisnis kecil yang bergerak di bidang retail mungkin cocok menggunakan UDU dikarenakan menggunakan modul penjualan, membeli, persediaan dan keuangan yang juga disesuaikan. SAP itu untuk perusahaan besar memiliki rantai pasokan yang kompleks dan terintegrasi, mungkin lebih cocok menggunakan SAP karena mengelola proses bisnis yang lebih kompleks seperti manajemen produksi, manajemen persediaan, manajemen rantai pasokan yang lebih baik. Kemudian pada UI atau UX yang intuitif dan mudah digunakan. Hal ini memudahkan pengguna untuk menavigasi dan menggunakan berbagai modul yang tersedia di dalamnya. UDU juga memiliki fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk menyesuaikan antar muka dan membuat tampilan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. SAP itu memiliki antarmuka pengguna yang kompleks dan terlihat ketinggalan zaman. Hal ini dapat membuat pengguna merasa kesulitan dalam menavigasi dan membuat menggunakan sistem. Jadi untuk kesimpulannya dalam hal cakupan akses pengguna, SAP itu mungkin lebih cocok perusahaan yang memerlukan kemampuan yang lebih luas dan kompleks. Sementara untuk UDU lebih cocok untuk perusahaan dengan kebutuhan lebih sederhana atau perusahaan yang ingin memulai dengan skala kecil dan kemudian memperluas seiringnya waktu. Untuk yang kedua, UDU mungkin lebih terjangkau untuk perusahaan kecil dan menengah karena modal biayanya yang berbasis pengguna dan mudah diperluas. Namun, SAP menawarkan kemampuan yang lebih luas dan dapat menangani skala yang lebih besar, meskipun biayanya lebih mahal. UDU memiliki UI atau UX yang lebih baik daripada SAP. UDU memiliki tampilan yang intuitif, mudah digunakan, sedangkan SAP memiliki antarmuka pengguna yang kompleks dan ketinggalan zaman. Hal ini dapat mempengaruhi adopsi dari sistem dan produktivitas pengguna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.